Maafin aku. Ayah, Mama mohon kepadamu ya Allah. Tolong berikanlah kesembuhan, keselamatan untuk ayah hamba ya Allah. Aku nggak bisa. Tolong kembalikanlah ayah di sisi kami. Ayah kamu udah meninggal. Ayah! Mas, ayah meninggal bukan karena gue kan. Masih ada banyak hal yang pengen aku lakuin sama ayah, lah. Kenapa ayah pergi? Ya Allah. Doain ayahnya tante ya. Semoga ayahnya tante tenang di atas sana. Jagalah aku. Jangan. Ibu. Tuh, mobil. Iya. Bantuinan. Ibu. Heh, ternyata lo kakaknya Lala. Ya. Astaga, berarti selama ini lo sama Hasbi main di belakangnya Lala? Di belakang ade lo sendiri? Wow. Ini bukan urusan lo, jadi nggak usah ikut campur. Hasbi, sebobrok itu ternyata kelakuan lo. Kayaknya setan juga minder deh sama lo. Awas aja, kalau si Lala curigaan lagi sama gue bongkar semuanya. Bi, aku istirahat dulu ya. Ya udah, kamu istirahat. Tapi ntar malam siapa yang ngurusin Talilan? Aku udah minta tolong sama teman-teman aku yang ada di Lloyd. Nanti biar mereka yang urusin soal makan dulu. Ya udah, kamu masuk Gi. Bi, aku boleh minta uang yang ada di rekening bersama kita nggak? Aku butuh untuk keperluan tahlilan nanti. Ya, aman. Tapi aku minta maaf sama kamu ya. Aku nggak bisa bantu kamu, soalnya masih banyak kerjaan. Waktu itu banyak ketunda gara-gara ayah tiba-tiba masuk rumah sakit. Ya, nggak apa-apa. Aku masuk dulu ya. Ya. Sial. Gue harus buruan cek saldo di rekening bersamanya Lala. Udah banyak pengeluaran yang gue ambil dari sana. Keren juga ya ketika mau jadi suami si Aga. Kira-kira Lala sadar gak ya kalau suaminya tuh nggak nangis sama sekali sejak ayahnya meninggal? Lu pikir gue nggak sedih? Gue juga sedih. Ayah pergi gitu aja. Lu jangan bikin gue seakan-akan gue paling jahat di sini ya. Stop pura-pura kamu depan aku. Aku tahu kamu nggak sedih. Bahkan kamu lega kan? Karena ayah meninggal dan tidak perlu mengotori tangan sendiri. Cak,
Lu sama gua gak ada bedanya. Gue ingetin lu ya, lu sama gua nggak boleh ngerasa lega dulu. Kenapa? Masih ada bukti. Ada bukti kalau Ayah ke apartemen sebelum kecelakaan. Apa buktinya? Kartu akses. Kartu akses gue yang hilang itu dipakai Ayah buat masuk ke apartemen lu. Ya sampai sekarang gue juga nggak tahu di mana kartu itu. Tapi feeling gue kartu itu pasti ada di antara barang-barang Ayah yang diserahkan ke rumah sakit. Nggak boleh ada yang nemuin dulu sebelum kita. Ngerti nggak lu? Oke. Aku bakal temuin kartu itu. Katanya terapi ini bikin Ayah bisa meluapkan emosi, bisa melepaskan suara-suara bisikan di dalam diri Ayah. Ayah bangga sekali sama kamu. Ini bukan akhir dari perjalanan ya. Ini awal langkah kamu. Ayah, kenapa ayah pergi secepat ini? Allah belum bisa bahagiain ayah. Allah belum bisa jadi anak yang baik buat ayah. Anak ayah cantik banget hari ini. Anak ayah udah gede. Jangan nangis. Nanti aku mau ikutan nangis loh ayah. Kalau yang mau nangis kan? Nah, ayah juga. Enggak. Harusnya Lala kan ninggalin ayah sendirian. Mungkin kalau Lala temenin ayah terus, nggak akan kayak gini kejadian. Katanya kamu mau istirahat. Minum dulu. Maaf ya, Bi. Aku udah coba untuk istirahat, tapi kenapa ayah bisa meninggal ya, Bi? Aku tahu. Ini semua pasti berat untuk kamu. Kamu juga dekat banget sama ayah kan? Tapi coba kamu mikir. Kalau kamu terus-terusan sedih, ayah kamu juga pasti akan sedih di sana. Apalagi ibu. Sedihnya pasti akan berlarut-larut. Kamu punya aku lah. Kamu boleh bagi semua kesedihan kamu ke aku. Biar kamu gak usah menanggung semuanya. Kita harus belajar ikhlas ya. Kita harus kuat. Demi ibu kamu. Di dunia ini cuma tempat persinggahan. Semuanya pasti bakalan balik ke penciptanya. Makanya kita harus belajar ikhlas atas kepergian ayah. Mulai sekarang, aku akan jadi suami kamu, teman baik kamu, sahabat kamu, sosok yang bijak seperti ayah kamu. Aku gak mungkin ninggalin kamu sendirian. Apalagi setelah kepergian ayah. Kamu harus selalu ingat ya, kamu punya aku. Aku punya kamu. Makasih ya. Aku nggak tahu aku akan seperti apa kalau nggak ada kamu, Bi.
Lala sama sekali nggak boleh curiga kalau aku terlibat dalam kematian ayah. Sini sayang. Kita langsung bubuk ya, istirahat ya. Sebentar ya, Mama antar Syifa tidur siang dulu. Iya, Ma. Bentar ya, tunggu ya sayang. Tolong jaga Kenapa Om Andi titipin Lala ke aku? Selama ini ayah udah berusaha. Ayah berjuang melawan penyakitnya ayah. Makasih. Udah menjadi ayahnya Lala. Makasih. Apa Om Andi tahu sesuatu tentang Hasbi? Tapi apa ya? Aduh. Mah. Nanti malam ikut tahlilan nih ke rumah Lala. Memangnya Mama harus ikut, Jos? Ya biar aku ada teman aja sih, Ma. Dan itu juga kalau Mama mau ikut. Emangnya Mama nggak mau ikut nemenin aku? Oke, Mama ikut. Mama juga sebenarnya kasihan sih lihat keluarganya Lala. Mas Andi. Ya, Nak. Kenapa, sayang? Ini barang-barang ayah mau ditaruh di mana, Bu? Biar ibu yang tahu. Biar Ardan aja yang taruh. Nggak apa-apa, sayang. Biar ibu aja. Nggak apa-apa. Gawat. Itu kayaknya yang dibilang Hasbi. Pasti kunci apartemennya ada di dalam sana. Aku harus cepat ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
para jamaah sekalian, semoga doa yang kita panjatkan tadi Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan segala dosanya, dan Allah kelompokkan beliau dengan orang-orang yang soleh. Ingatlah, ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Yang pertama, amal jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa anak yang solih dan solihah. Al-Quran yang kalian baca tadi, insya Allah, Allah akan jadikan cahaya, Allah akan jadikan rahmat untuk almarhum Bapak Andi di alam kubur sana. Kita doain ya. Semoga ayah tetap di sana. Ya Bu, insya Allah Lala akan selalu doain ayah. Doa Lala gak akan putus untuk saya. Bu Desi? Ibu yang sabar ya, Bu ya. Yang kuat. Saya tahu kok rasanya. Dan memang sepertinya kata-kata saya tadi nggak membantu apa-apa ya. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk sabar, kita tidak berusaha untuk menguatkan diri kita akan susah lepas dari yang namanya kehilangan. Saya pernah ada di posisi ibu. Kehilangan suami itu berat rasanya, saya tahu. Saya juga merasakan hancur sekali waktu itu. Saya pikir saya udah nggak punya masa depan lagi. Oke. Ibu boleh nangis sekarang, ya. Luapkan semuanya. Tapi ibu harus ingat, ibu punya anak-anak yang menunggu ibu untuk bangkit lagi. Ya? Insya Allah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Saya tinggal dulu sebentar ke dalamnya. Iya. Jangan sampai dia tahu kalau aku pernah selingkuh dengan suaminya. Iya, sudah pamit. Saya pamit dulu. Makasih ya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Bu Lala, saya pamit dulu. Makasih ya, Pak Ustadz. Sama-sama. Lala, saya turut berduka cita ya, La. Chef, terima kasih banyak ya. Terima kasih Chef udah repot-repot dari rumah sakit sampai di sini. Terima kasih juga Bu Lydia sudah mau menyempatkan untuk datang ke sini. Iya, nggak apa-apa, La. Nggak repot kok. Kamu yang kuat ya.
Saya tahu persis rasanya. Susah buat dijelasin. Seperti ada yang hilang dari diri kita. Kayak kehilangan pegangan. Tapi lah, saya yakin Om Andi itu nggak benar-benar ninggalin kita. Tapi justru dia pergi duluan ke tempat yang lebih damai. Terima kasih banyak, Chef. Sama-sama lah. Saya izin beres-beres dulu ya. Lah, saya bantu ya. Oh, nggak usah, nggak apa-apa, Chef. Udah nggak apa-apa. Saya yang bantu aja. Ini dibawa ke dapur kan? Iya. Gak di mana-mana. Selalu aja lu ikut campur. Lo tau lah strategi lo. Lo ngapain sih cepat terus sama Lala? Hah? Lo mau mencari kesempatan dan kesempitan kan? Gak usah lah so baik itu. Lo tahu apa yang ada di isi kepala lo. Sadar diri weh. Sadar. Udah. Oh. Sekarang dia ngerasa paling hebat. Oke. Ibu istirahat aja, capek banget kayaknya. Bu, biar Mesya antar ya. Ya, sayang. Kak. Astagfirullahaladzim, Kak Lala. Tak, udah. Jangan dilanjutin ya. Kang istirahat aja. Pak, kalau pingsan malah... Aku anterin kamar yuk. Tunggu, nanti yang beresin siapa? Aku sama Kang. Udah, ayo kita kamar ya. Kamu udah kecapean. Males banget gua harus beres-beres. Bapaknya siapa juga? Kamu mau makan apa? Minum apa? Biar aku ambilin. Yaudah aku ambilin semuanya aja ya. Nih, kamu makan dulu ya.
aku masih gak nyangka kalau ayah udah gak ada. Aku merasa kayak ayah tuh masih di sini, Bi. Aku berharap ini semua cuman mimpi buruk yang aku bisa bangun, aku bisa ketemu lagi sama ayah. Aku masih ngerasa ayah masih ada di sini. Ayah masih ada di ruang makan. Pak, masakan kamu tuh memang nggak pernah gagal. Enak. Iya, pelan-pelan dong makannya. Ayah pasti ngasih coklat hangat ke aku. Kenapa ya? Kalau coklat panas buatan ayah tuh, punya ayah tuh enak banget. Kenapa bisa gitu ya? Kasih tau aku dong resepnya. Karena ayah bikinnya pakai hati. Pakai hati. Aku masih bisa masak mie instan bareng sama ayah. Mie instan, rebus airnya, pakai irisan bawang putih, bawang merah, sama cabai. Satu lagi apa? Kemiri. Kemiri. Yes. Bolehkah, Chef? Siap, boleh. Hah? Aku buatin ya. Oke, ayah rebus airnya. Oke, aku siapin semuanya. Gas. Ayo. Udah ya, La. Kamu pasti kuat kok. Kamu nggak usah berandai-andai begitu. Sekarang kamu makan ya. Nih. Aku belum bisa makan kayaknya, Bi. Aku takut banget. Aku takut aku muntah. Kamu tuh belum makan dari pagi. Ya, nih, dimakan. Sedikit juga nggak apa-apa. Habis, Bi, aku nggak enak. Menurut aku juga masih ngerasa nggak mau makan. Aku udah ambilin buat kamu loh. Kamu hargain aku dikit kenapa sih? Hah? Kalau sampai kamu kenapa-napa, siapa yang repot? Aku lagi. Gak bisa banget dibilangin kamu ya. Capek aku. Makan! Maaf, Bi, Bi. Ayah. Kenapa tinggalin aku? Nak. Bu. Kenapa sayang? Bu, Misha tidur di sini aja ya malam ini. Nemenin ibu. Temenin ibu ya sayang ya. Bu kangen ayah. Aku harus bisa ambil kunci apartemen itu.
Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Hah? Kok kosong sih? Mana isinya? Syah? Hah? Iya Bu. Kamu lagi ngapain? Ini tadi Meisha habis bantu rapin barang-barang ayah. Biar ibu nggak terlalu kepikiran. Udah ibu rapihin kok, Nak. Sekarang kamu tidur lagi aja ya. Oh, iya. Ketemu di ruang tamu sekarang. Kak Lala. Kenapa, Dek? Kenapa, Ardan? Karena lo belum tidur. Mau aku temenin nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Dan kamu besok juga kerja, kan? Kamu istirahat aja. Ya. Tapi yang jagain ibu siapa nanti, kan? Kakak. Besok kakak udah izin untuk masuk kok untuk jagain ibu. Apa kamu istirahat? Ya udah. Aku tidur duluan ya, kayak. Tuh jadi ingat dulu ya, kamu tuh paling susah disuruh tidur. Sering banget begadangnya. Kita? Kita? Kita kan yang begadang, bukan aku aja. Kamu kita ya? Kita sering banget dulu begadang, kita nonton bareng sampai malam banget. Yes. Terus? Apalagi kalau lagi nonton masak-masakan. Sampai lupa waktu, disuruh tidur nggak mau. Sama ibu. Saking malamnya, tiba-tiba kita lapar. Betul. Kita langsung ke dapur, seakan-akan kita ikut kompetisi masak. Padahal kan cuma bikin mie instan.
ayah. Hah? Lala. Anak ayah. Ayah. Jangan. Ayah. Ayah kenapa tinggalin Lala? Karena waktu ayah sudah selesai, Nak. Tapi kenapa Ayah? Ini takdir Allah, Nak. Bukan salah kamu. Tapi kenapa Ayah? Kamu kuat. Karena kamu kuat menghadapi semua ini. Enggak. Lala gak kuat, Ayah. Lala gak sanggup. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa jaga diri kamu baik-baik. Jaga diri kamu dari orang tua maupun orang terdekat. Janji sama ayah. Jangan nangis lagi, Nak. Kamu pasti bisa. Waktu ayah udah gak banyak. Ayah. Aku sayang sama Ayah. Ayah sayang sekali sama Lala. Walaupun Lala sudah menikah, sampai kapanpun ayah gak akan pernah rela ada yang menyakiti anak ayah. Kesayangan ayah. Jaga diri kamu ya, Nak. Aku janji, Ayah. Aku akan jaga diri aku dan keluargaku baik-baik. Semoga Ayah damai dan tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baju kamu yang belum sempat dicuci, Mas. Aku masih bisa cium kamu rasanya. Sebagai istri,
Aku merasa belum sempat menebus semua salahku, Mas. Emang kamu mikirin apa sih? Aku titip Lala ke kamu ya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu kenapa? Gak apa-apa, Nak. Lemas ya? Ibu cuma pusing dikit kok, Nak. Bu, Ibu tuh kecapean. Ibu butuh istirahat. Ibu kebanyakan nangis. Makan juga cuma sedikit. Udah Ibu istirahat aja nih, biar aku aja nyuciin ya. Jangan, kamu nanti kecapean, biar Ibu aja. Enggak, Ibu. Ibu istirahat aja, ya. Lala nggak capek kok. Hati-hati, Bu. Mesya belum ngasih tahu soal kunci tab apartemennya udah diambil atau belum. Mau nggak mau, gue harus ngecek langsung sendiri. Ada nggak ya di sini? Tapi siapa tahu ikut masuk ke sini juga. Awas aja kalau nggak ketemu. Di? Halo. Mau ngapain? Aku lagi nyari kemeja aku 2 hari yang lalu yang aku pakai. Mau aku pakai lagi soalnya. Cuman dari tadi aku cari-cari nggak ketemu. Mana ya? Oh iya, udah aku bantu cariin deh. Iya ya. Kemeja ya? Kemeja iya. 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu gitu. Nah, itu dia kartunya. Kemeja yang mana ya? Kamu ngapain sih nyari kemeja yang udah kotor? Pengen aku pakai lagi aja. Tapi kayaknya nggak ada ya. Kalau ada pun pasti bau ya. Jadi nggak usah. Aku bisa pakai yang lain kok. Ini beneran nggak usah dicariin lagi? Ya, nggak usah sayang, udah. Aku nggak mau ngerepotin kamu juga. Ya, santai aja. Yaudah Bi, aku cuci baju dulu sebentar ya. Gua udah dapat kartunya ya. Bu, Ibu makan yuk. Sedikit aja. Ibu masih terus keinget sama Ayah. Iya, aku juga kok. Ibu harus makan. Aku yakin Ayah juga nggak mau ngeliat Ibu kayak gini, Bu. Ibu mikirin Ayah sampai Ibu nggak makan. Nanti Ibu sakit loh, Bu. Kakak mulai tinggal di sini lagi aja ya. Aku nggak tega ngeliat Ibu kayak gini. Aku khawatir. Aku juga cutinya nggak bisa terlalu lama, Kak. Ibu nggak bisa ditinggal sendirian, Kak.
Iya sih, ayah kan udah nggak ada. Nggak bakal ada yang marah-marahin lagi. Tapi kok dia malah nggak mau aku di sini sih? Gimana, Kak? Ya. Kayaknya kalau untuk itu aku belum bisa, Dela. Karena gimana pun berada di rumah ini kelamaan, aku akan kebayang-bayang ayah terus. Kasih aku waktu ya. Gimana pun untuk balik ke rumah ini juga bukan hal yang mudah untuk aku loh. Maafin ayah ya, Kak. Maafin semua perbuatannya ayah yang kurang berkenan di hatinya Kakak. Oh ya, jadi kemarin Kakak tuh tinggal di mana? Kata Chef Julian sama kata temennya Kakak tinggal di apartemen Altara ya? Iya, aku emang sempat kesana sih untuk ketemu temen aku yang nawarin job main piano di kafe yang ada di apartemen itu. Tapi aku nggak tinggal di sana kok. Malah justru aku tinggal di tempat teman aku, numpang di kos-kosan teman aku yang agak kecil dan biasa gitulah. Aku aja. Kak, Bu. Di depan ada polisi. Katanya mereka mau ngebahas kasus tabrak lari ayah. Jadi begini Bapak dan juga Ibu, kedatangan kami ke sini mau mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Bapak Andi. Dan semalam kami juga sudah memastikan kronologi kejadian yang menimpa almarhum Bapak Andi. Dari hasil penyelidikan yang kami dapatkan, bahwa kami menduga Pak Andi tertabrak sebuah mobil. Dan pengemudinya saat ini sudah kami tangkap dan kami amankan. Namun demikian, Ibu, proses penyelidikan ini masih terus berlanjut. Kami harus mencari saksi-saksi, bukti-bukti baru. Semoga dengan kami mendapatkan saksi-saksi, bukti-bukti baru, maka kasus yang menimpa Pak Andi menjadi terang benderang. Maaf, kejadiannya itu ada di daerah mana ya, Pak? Korban kami temukan di pinggir jalan, dekat apartemen Altara. Perlu apa ya ayah sampai ke sana? Maksudnya itu lokasinya lumayan jauh loh. Kok bisa sampai ke sana ya? Lala nggak boleh tahu kalau gue ada hubungannya dengan kematian ayah.
Iya, aku juga nggak ngerti lah. Kenapa ya? Ayah kan jarang banget keluar. Apalagi sampai sejauh itu. Apa ayah ada urusannya di sana? Tapi bisa jadi nyasar juga. Tapi kalau seandainya memang ayah ada urusan, itu apa? Kepentingannya apa? Kalau sampai kita semua nggak ada yang tahu sama sekali, itu juga nggak tahu kan? Ibu nggak tahu. Selain itu kami datang ke sini juga mau menyampaikan bahwa besok pagi kami membuka ruang mediasi, baik itu pengemudi yang diduga telah menabrak dan juga keluarga korban. Jadi mediasi ini ditujukan bukan menghilangkan proses penegakan hukum, akan tetapi di sini untuk mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya dan juga memberikan rasa tenang kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Saya bersedia, Pak.